Magispecter Unicorn Kirin, sebuah kartu monster pendulum level 6 dengan attack dan defense sebesar 2000. Kartu ini rilis pertama kali pada bulan Juli 2015 di OCG dan menyusul di bulan November 2015 di TCG. Gak butuh waktu yang terlalu lama, Kirin masuk ke limited di TCG pada bulan Agustus 2016 dan menyusul di OCG pada bulan Oktober 2016. Sebuah langkah yang diambil Konami untuk menghentikan keresahan yang ditimbulkan oleh Kirin ini. Dan puncaknya pada bulan Januari 2017, Konami memasukkannya ke Forbidden List di OCG dan disusul di TCG pada bulan Maret 2017. Perjalanan yang relatif singkat, tapi juga cukup menggoreskan luka di sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Dan mari kita berdiskusi soal apa yang telah dan mungkin diperbuat oleh Kirin ini, dan bagaimana kira-kira nasib ke depannya. Pertama kita kenalan dulu sama text effect yang dipunyai Kirin ini. Di giliran siapapun, pemain bisa target satu pendulum monster di monster zone-nya dan satu monster yang dikendalikan lawan. Kembalikan mereka ke tangan. Pemain hanya bisa menggunakan efek Magispecter Unicorn Kirin sekali per giliran. Nah, efek inilah yang membuat Kirin dianggap sebagai monster dengan efek yang disruptif. Bisa dipakai buat menggagalkan permainan penting yang sedang lawan lakukan, dengan cara memulangkan salah satu kartu kuncinya ke tangan. Dan Kirin menjadi semakin broken ditunjang dengan text efek proteksinya yang tidak gampang dilalui oleh efek-efek standar, karena dia tidak bisa ditarget atau didestroy lewat efek kartunya lawan. Nope. Meskipun bukan jenis kekebalan yang sampai tidak terpengaruh oleh efek kartu, tapi proteksi ini sudah sangat merepotkan. Kirin hanya bisa disingkirkan lewat efek-efek tertentu yang lingkupnya sangat sempit. Misalnya di banish tanpa target, di tribute lewat kaiju, di return ke hand, di shuffle ke deck, atau lumrahnya di negate pakai solemn strike atau solemn warning. Tapi sayangnya gak banyak kartu yang punya efek semacam ini. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh Kirin mungkin cuma satu. Attack dan defense-nya hanya setinggi 2000. Itu berarti lawan bakalan gak terlalu kesusahan buat menyingkirkan dia lewat battle. Tapi tentu bukan hal yang gampang juga buat lawan untuk ngajak dia berantem. Jangan lupakan efek Kirin yang bisa memulangkan monster di field lawan ke tangan, kapanpun yang dia mau. Kirin sendiri bisa dijadikan target efeknya, sehingga kartu ini seorang diri tidak perlu combo untuk melakukan siasatnya. Dan kalaupun lawan berhasil mengalahkan Kirin, dia akan dikirim ke extra deck dan tentu masih bisa dipanggil ke field dengan gampang, berhubung dia level 6 dan kebanyakan rentang skala pendulum zone adalah 1-8, membuat Kirin menjadi kartu yang sangat generik di deck pendulum manapun. Jadi apa alasan Magispecter Unicorn Kirin masuk ke Forbidden List di TCG dan OCG? Text efek dan eksistensinya sebagai sebuah monster pendulum sudah bisa menjelaskan semuanya. Gampang disummon, dan tentunya tidak butuh banyak resource, karena dia monster pendulum. Punya proteksi tingkat tinggi, tidak bisa ditarget dan didestroy via efek kartu lawan. Punya efek yang sangat disruptif, tergolong sebagai quick effect, bahkan syarat aktivasi efeknya tanpa cost sama sekali. Dan parahnya lagi, kartu ini sangat generik, bisa dibawa di deck pendulum manapun. Kemampuan yang mengembalikan satu pendulum monster di field pemainnya ini bukan tergolong sebagai cost. Meskipun bisa dianggap sebagai kelemahan, tapi bisa juga ditukar menjadi sebuah keuntungan jika dimainkan secara benar. Misalkan jika pemain mengembalikan kartu monster yang efeknya aktif ketika di normal summon, sehingga bisa men-trigger efeknya berulang-ulang, bahkan setiap gilirannya. Dari segi konsistensi, Kirin bahkan punya engine-nya sendiri, yang kadang dikenal sebagai Magispecter Engine. Engine ini cuma terdiri dari Magispecter Unicorn Kirin itu sendiri dan juga Magispecter Raccoon Bunbuku sebanyak 2 hingga 3 kopi. Bunbuku dipakai buat search Kirin dari deck ke tangan, membuat pemakaian Kirin menjadi semakin konsisten. Secara historis, banyak sekali deck-deck kompetitif yang memakai Kirin sebagai salah satu strategi permainannya. Di awal kemunculan Kirin di pertengahan tahun 2015, dia dipakai sebagai boss monster di deck Magispecter tentunya. Saat itu dia dianggap sebagai Constellar Pleiades tanpa Axis Material, dan bisa berulang-ulang kembali ke field dari extra deck jika dihancurkan. Uniknya, di deck Magispecter murni, Kirin tidak akan pernah bisa dipanggil lewat pendulum summon karena pendulum skill yang dimiliki para Magispecter hanya berentang dari 2-5. Dan kemungkinan Konami melihat hal ini sebagai suatu kelemahan alamiah yang dimiliki archetype Magispecter atas interaksinya dengan Kirin.
sehingga untuk memanggil Kirin, pemain harus mentribute summon dia. Tapi tentunya seperti yang kita ketahui, pemanggilan Kirin tidak terbatas pada tribute summon aja. Karena biasanya di deck Magus Spectre, Kirin dipanggil lewat bantuan monster pendulum lainnya yang rentang skillnya memenuhi pemanggilan boss monsternya ini. Kemudian seiring waktu, deck Magus Spectre dirampingkan menjadi suatu engine, dan dibawa di deck-deck pendulum pada umumnya. Terkadang engine Magus Spectre juga secara opsional menyertakan kartu seperti Magus Spectre Fox QB, yang dipakai untuk search kartu disruptif tema Magus Spectre lainnya seperti Magus Spectre Tempest atau Magus Spectre Tornado, membuat engine ini semakin fleksibel dimasukkan ke deck pendulum manapun, dan tentunya dengan Kirin yang biasanya dipakai sebagai fokus utamanya. Strategi ini terus berlanjut, dipakai 3 kopi di deck-deck pendulum yang kompetitif di saat itu, dan kemudian pada bulan Agustus 2016, Konami memutuskan melimit Kirin di TCG. Banyak yang bersyukur dengan dilimitnya Kirin ini, karena 3 kopi Kirin walaupun efeknya hard once per turn, tapi sangat memaksimalkan konsistensi penggunaan strateginya itu. Dan bicara soal efeknya yang hard once per turn ini, seolah membuat Kirin hanya terpukul di konsistensinya aja, karena toh efeknya memang dari dulu cuma bisa diaktifin per giliran aja untuk nama Kirin itu sendiri. Lagian dia masih bisa di-search dengan cukup cepat lewat Bunbuko, sehingga 1 kopi Kirin pun masih sanggup menopang dan membantu deck-deck pendulum yang ada. Kirin kembali bersinar di deck pendulum seperti Metal Foes di akhir tahun 2016, perannya sebagai boss monster yang mengkontrol permainan lawan sangatlah penting di format saat itu. Bahkan gak jarang juga di turnamen-turnamen besar OCG, banyak pemain-pemain yang bawa Book of Eclipse dan Swords of Concealing Light cuman buat antisipasi taktik kontrolnya Kirin ini. Sehingga nggak heran di bulan Januari 2017, era Kirin berakhir di OCG dengan dijebloskannya dia ke Forbidden List. Pada ban list Maret 2017, TCG juga menyusul memenjarakan Kirin hingga detik ini. Terus apakah suatu saat nanti Kirin masih bisa lepas? Kalau melihat keadaannya sih hampir tidak mungkin ya. Apalagi semenjak saat itu Konami seolah-olah menunjukkan gerak-gerik kalau mereka semacam menyesali potensi ketidakseimbangan yang diciptakan oleh mekanik pendulum. Lahirnya Master Rules 4 dan hadirnya Link Monster bisa jadi sebuah pertanda kalau Konami menghindari mekanik pendulum. Bahkan hingga sampai detik ini, gak banyak kartu pendulum yang dirilis Konami, meskipun akhir-akhir ini mulai sedikit gencar kembali. Tapi suatu saat nanti tetap ada kemungkinan Kirin dilepaskan dari Forbidden List. Di suatu zaman ketika efek disruptif Kirin beserta proteksi tingkat tingginya ini benar-benar sudah tergerus oleh zaman. Merevisi teks efek atau memberikan errata juga masih memungkinkan untuk melepaskan Kirin, karena berhubung Kirin masuk ke dalam suatu archetype tapi didesain terlalu generik, sehingga mengubahnya menjadi lebih tematik di archetype-nya sendiri mungkin bisa membuatnya lepas dari belenggu Forbidden List. Dan itulah sedikit perjalanan seorang kartu bernama Magus Spectre Unicorn Kirin, kartu yang seorang diri membantu dinamika strategi deck-deck pendulum yang ada. Sekian dari Yugara Cover Indonesia, thank you dan nonton sampai akhir, dan I end my turn.